Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita di pagi hari ini, maka tetaplah bersyukur dan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barangkali kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi sesuatu itu tidak kamu suka, tetapi dia baik untuk kamu. Sebagaimana juga pepatah mengatakan, rubbama dharrah nafi'ah. Seringkali di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan itu ada banyak manfaat yang keluar di kemudian hari. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita tengok kisah Nabi Yusuf. Beliau mendapatkan kesuksesan, tetapi diawali dengan hal-hal yang menyakitkan. Demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebelum beliau kembali datang ke Mesir, beliau juga sempat terusir darinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di balik peristiwa yang menyedihkan di waktu kecil dengan wafatnya ayah ketika dia masih dalam kandungan, kemudian disusul dengan wafatnya ibu ketika beliau masih dalam usia yang sangat kecil, kemudian dilanjutkan dengan wafatnya sang kakek, dan terus berbagai macam peristiwa tak menyenangkan mampir dalam kehidupan. Tetapi kemudian di balik semua itu banyak sekali manfaat-manfaat yang keluar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah ada seorang perempuan sauda berkulit hitam. Perempuan ini diberikan sifat yang pendengarnya akan cepat ingat dan mengenal, yaitu dengan kulitnya yang berwarna hitam. Imra'atun sauda. Di Masjid Nabi, dia itu mengambil bagian kecil dari dalam masjid sebagai tempat tinggalnya. Kalau kita lihat di belakang, dengan tirai hijau itu sangat besar, diambil bagian untuk tempat wanita. Tetapi memang dia mengambil bagian kecil dari masjid itu bukan hanya untuk sekedar sholat. Memang dia itu butuh kepada tempat di mana dia bisa beristirahat, karena dia seorang wanita yang sangat miskin, sebatang kara di Madinah, tak punya sanak famili, tiada kerabat handai tolak. Maka dia datang ke Madinah itu, dia ambil bagian kecil. Dalam bahasa hadis, dia punya khibah, punya baitun saghirun dayyqun, punya tempat tinggal. Dia pasang kemah kecil di bagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengizinkan
Nabi membiarkan wanita itu untuk mengambil bagian kecil tempat untuk dirinya. Maka dia pun karena merasa tinggal di masjid, dia ambil kegiatan bersih-bersih masjid. Pemandangan yang sangat jarang di tempat kita. Kita tidak lihat merebot itu dengan gender perempuan. Yang kita lihat merebot itu gendernya laki-laki. Di mana-mana yang bersih-bersih masjid laki-laki. Kalaupun disediakan tempat tinggal, satu ruang kecil juga ditempati oleh merebot yang laki-laki. Tetapi masjidnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pernah ditinggali oleh seorang perempuan tua berkulit hitam, mengambil bagian tempat lalu dia bersih-bersih masjid. Yang menjadi istimewa adalah Nabi itu pernah berkata dengan para sahabat, ini perempuan, kalau dia mati kasih tahu saya, ya, saya mau sholatkan perempuan ini. Saya lihat dia ini sudah ada di surga. Orangnya masih hidup di dunia, tapi gambarannya di surga sudah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituha fil jannati, kulihat perempuan ini di surga bukan karena amal yang besar dalam pandangan manusia, taqumu bi tanzifil masjid, tetapi karena dia suka bersih-bersih masjid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kadang-kadang seseorang yang berprofesi sebagai merebot, suka bersih-bersih masjid, dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Bahkan saya sendiri ketika dulu waktu kecil ingin masuk pesantren, maka ada celetukan, emangnya kamu ingin jadi merebot masjid? Cita-citamu mau jadi merebot masjid, masuk pesantren belajar agama. Begitulah orang yang suka bersih-bersih masjid kadang-kadang dipandang sebelah mata. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam setelah dia membangun Ka'bah, Allah berfirman, wa tahhir baitiya, bersihkanlah tempatku ini, rumahku ini, lit-taifin, karena akan datang orang-orang yang bertawaf, wal qa'imin war ruk'i sujud, mengerjakan salat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah apa yang disampaikan oleh Nabi, matat ba'dal atamah. Habis Isa malam-malam mati itu perempuan. Maka sahabat ingat dengan pesan Nabi, disusul Nabi ke rumahnya. Tetapi sayang ketika Nabi ke rumahnya, Nabi sudah tidur. Memang di antara sunnah Nabi itu tidur cepat. Habis Isa, Nabi itu suka tidur cepat supaya bangun cepat. Fakarihna an-nuqidhaka, ya. Kami enggak suka membangunkan Nabi yang lagi tidur. Lagi pula yang meninggal ini kan perempuan yang sebatang kara, la nasabalaha, enggak punya nasab yang penting. Siapa sih orang ini? Maka enggak dibangunin Nabi. Langsung aja kelar, ya. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Mati malam, kelar malam. Kalau kita mati malam, kapan kelarnya? Zuhur besok, siang. Ini perempuan kelar langsung. Kenapa? Enggak punya kerabat. Enggak ada yang nanya, ada masih ditunggu enggak? Enggak ada. Ya, kalau bahasa kita, bungkus langsung, kelarin. Maka subuh-subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana perempuan yang biasa bersih-bersih masjid itu? Mereka cerita, matat ya Rasulullah, mati. Ba'dal atam, tadi malam mati. Kata Nabi, afala kuntum azantumuni. Loh, kenapa kalian gak kasih tahu? Kenapa saya gak dikasih tahu, kata Nabi? Kalau dia sudah meninggal, ya kami sudah datang.
tapi kau sudah tidur. Fakarihna an nuqidhaka, kami enggak mau bangunin kamu. Udah kami selesaikan saja. Dulluni ala qabriha, kata Nabi, tunjukin di mana kuburnya. Maka dibawalah Nabi ke Baqi al-Gharqad, pemakaman umum orang-orang Islam. Setelah bertemu dengan kuburnya, maka Nabi pun mensolatkan perempuan itu. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, apa lagi itu Pak? Salawat ya. Allahu Akbar, doa mayit. Allahu Akbar, doa buat orang yang hidup. Terus salam. Berapa rakaat itu Pak? 4 atau 1? Ya, enggak ada rakaatnya salat jenazah. Salat jenazah enggak ada rakaat, enggak ada ruku. Jadi bukan 4 rakaat, bukan 1 rakaat. 4 kali takbir, enggak ada rukunya. Disolatkan oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, inna hazil kubur mamlu'atun zulmah, sesungguhnya kubur itu penuh dengan kegelapan, dan saya sengaja menyolatkannya agar dia menjadi terang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa apa yang diperoleh oleh perempuan ini karena kuburnya terang dengan salatnya Nabi. Gambaran dirinya sudah masuk surga, bukan karena amal yang besar dalam pandangan manusia, tetapi taqumu bitanzifil masjid, hanya karena dia suka bersih-bersih masjid. Bayangkan, cuman bersih-bersih masjid doang, hanya fokus kepada sampah. Nih, mana nih sampah di masjidnya? Itu yang jadi fokus dia. Bagaimana dengan orang-orang yang punya perhatian lebih dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia nggak cuma pikir sampahnya gimana masjid bersih, tetapi gimana masjid ini sejuk, gimana masjidnya adem. Dipasanglah AC, dipasang kipas angin, dibayarin setiap bulan listrik. Bukan cuma sekedar bersih masjid, tetapi bagaimana masjidnya menjadi harum, wangi. Seperti Umar bin Khattab itu Pak, itu setiap Jumat dia akan fokus kepada wewangian masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan diambil gaharu itu, dibakar, asapnya menyebar, wangi masjid. Seperti Umar bin Khattab ketika melihat banyak orang di masjid, tetapi kadang-kadang suka ngobrol yang dengan suara keras. Kata Umar, tuh saya bikinin tuh di teras tuh satu ruangan, kalian ngobrol di sana. Kalau udah asik ngobrol, pindah ke sana. Gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkondisikan masjid menjadi suatu ruangan yang nyaman, tentram, aman, tenang, maka lebih-lebih daripada sekedar membersihkan masjid. Bagaimana lagi orang yang membangun atap agar masjidnya tidak kehujanan ketika hujan, tidak kepanasan ketika terik matahari. Maka amal-amal ini adalah amal-amal yang bisa menghantar diri seseorang ke dalam surga. Bahkan orang yang hanya punya keterpautan hati dengan masjid, kata Nabi, idza ra'aitumur rajul yata'ahadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seorang lelaki mondar-mandir bolak-balik hatinya terkait dengan masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kira-kira mau gak Pak dapat persaksian orang bahwa kita orang beriman? Pas jenazahnya ditaruh di masjid, dikuburin, disolatkan di masjid, imamnya bilang, "Atashhadun, wahai jamaah, apakah kalian bersaksi anna hadzal mayyit, bahwa mayit ini min ahlil khair?" Khair aja Pak, kalau pertanyaannya kaifa haluka, bilangnya khair. Gimana keadaanmu? Khair, alhamdulillah baik. Kalau ini nggak cukup khair jawabannya. Coba perhatikan kalimatnya ya. Atashhadun, apakah kalian bersaksi anna hadzal mayyit, bahwa mayit ini min ahlil khair, termasuk orang baik.
Jawabannya iya, orang baik gitu. Orang baik bukan baiknya doang, khair. Iya, orang baik gitu. Beda jawaban kaifa haluka dengan atasyhadu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka betapa beruntungnya. Dan luar biasa Pak ya. Jadi sholat jenazah itu macam-macam Pak ternyata. Ada sholat jenazah itu memang jenazahnya di depan orang yang sholat. Nih jenazah perempuan, laki-laki yang sholatin ngambil posisi di tengah, di pusatnya. Kalau jenazah laki-laki ambil posisi di gini ya, palanya sini. Kalau harus sono, pala sebelah sini kan. Kalau perempuan maka ambil imam posisi di tengah-tengah, di pusat. Kalau laki-laki di kepala sini. Beda tempat berdirinya imam. Ketika jenazah perempuan dengan laki-laki ambil posisi yang berbeda. Begitulah para imam sholat jenazah berbuat. Tetapi kadang-kadang bisa juga sholat jenazah, jenazahnya nggak ada di depan. Seperti yang dilakukan di Mekah, di Madinah. Seringkali kita sholat di sana langsung dibilang, ayo sholat jenazah, semoga Allah memberikan balasan yang besar. Tapi kita lihat nggak ada jenazah, karena jenazahnya di ruang yang lain. Nggak mesti semua bawa jenazahnya di hadapan imam. Apalagi kalau jenazahnya banyak, kan agak repot gitu. Dan bisa juga sholat secara gaib. Seperti Nabi dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Raja Najasyi meninggal. Rajanya ada di Habasyah, di Afrika sana. Nabi di Madinah. Maka Nabi menyolatkannya dari negeri yang lain, sholat gaib, karena sadar nggak bakal sampai ke sana, ya, untuk kemudian menunggu orang. Ya udah dikuburin. Tetapi bisa juga kalau kita terlambat, kita dapat kabar itu bapak meninggal, kamu pulang nggak? Iya saya pulang. Pas sampai rumah ternyata adanya bilang, bang terlambat, bapak udah dikubur. Nah selama ini kita gimana tuh? Paling tepuk jidat, ya nyesel, nggak sempet ngeliat lagi yang terakhir kalinya. Padahal bisa. Kalau mayit baru saja wafat, baru dikuburin, terus kita terlambat, maka kita bisa langsung ke kuburnya. Seperti Nabi, kata Nabi, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburnya. Fadalluhu, maka Nabi ditunjukkan, nih kuburnya di Baqi Qarqad. Fa'ata, Nabi pun datang, wa shalla 'alaiha, dan Nabi pun menyolatkannya. Boleh. Tetapi kalau mungkin menyolatnya, kalau mungkin, kadang-kadang pemakaman sekarang nggak beraturan, rapot-rapot, nggak dikasih jalan kita. Sehingga konsekuensinya apa? Nginjek-nginjek kubur orang, nggak boleh. Kata Nabi, nggak boleh seseorang duduk di atas kuburan, kemudian nginjek kuburan sebagai respek, penghormatan kepada penghuni kubur. Dalam satu riwayat, kalau ada orang duduk di kuburan, ada orang nginjekin kaki di kuburan, itu penghuninya bilang, ilaika anni, sana pergi kamu ini nggak hormatin saya di bawah kamu ini. Kamu ini menyakiti saya begini. Jadi kalau emang mungkin baru datang ke kuburan, terlambat sholatin. Kalau mungkin kalau masuk pemakaman, sini kubur, situ kubur, gimana ini? Ya udah nggak usah. Karena sholat satu orang kepada jenazah itu sudah mencukupi, menggugurkan dosa yang lain. Fardu kifayah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini beda, bukan sholat kepada kubur, tapi sholat di kubur. Yang nggak boleh itu tusolli ilal kubur. Kamu nggak boleh sholat menghadap kubur. Ini kuburan. Di sini sholat menghadap kubur, di sini sholat menghadap kubur, sini sholat menghadap kubur, di sini ngelilingin kubur kemudian sholat. Gitu. Nggak boleh. La tusolli ilal kubur. Tetapi kalau memang menyolatkan jenazah, ya, dan dia tetap menghadap kiblat, hanya saja jenazahnya ada di depan, nggak disebut sholat kepada kubur.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bedakan kalimat shalla ila dengan shalla ala. Kalau Nabi tadi shalla ala, menyolatkan perempuan itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini ternyata menyisakan kenangan. Orang bertanya-tanya, siapa perempuan ini? Maka perempuan ini dalam hadis yang lain, para ulama menduga, ya, perempuan ini adalah Ummu Mihjan namanya. Nama perempuan ini adalah Ummu Mihjan. Yang jelas nggak ada kaitan dengan Mbah Mijan atau Mbah Marjan, ya, tidak ada. Ummu Mihjan. Dia itu seorang perempuan tua, tidak hanya berkulit hitam, tapi memang udah usianya tua juga, ya. Maka wajar-wajar saja dia mengambil bagian tempat di masjid, nggak ada yang risau, nggak ada yang komplain. Udahlah, perempuan tua ini, bahasa kita begitu mungkin. Udah nggak apa-apa. Nabi pun mengizinkan, apalagi dia datang kemudian masuk Islam, karena sebelumnya dia orang kafir. Nah, inilah yang membuat satu kenangan dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengambil bagian di masjid ketika hidupnya itu, dan dia bertemu dengan Aisyah, duduk bersama Aisyah, ngobrol, bercengkrama. Setiap kali dia mau pergi meninggalkan Aisyah, dia selalu mengucapkan kalimat ini. Wa yaumul wisyah min a'ajabi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Selalu kalimat ini keluar dari mulutnya kalau dia mau pergi tinggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah penasaran nih, kenapa ini perempuan ini? Kenapa kalau dia mau pergi duduk bersama aku selalu mengucapkan kalimat ini, wa yaumul wisyahi min a'ajabi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Dan ingatlah peristiwa Wisyah. Dia itu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang mengagumkan dari Tuhan, katanya. Ketahuilah, sesungguhnya Wisyah itu berasal dari negeri kafir yang kemudian menyelamatkan aku. Itu yang keluar dari dia. Maka Aisyah bingung, ini kenapa nih ngeluarin kalimat tersebut? Maka saking penasarannya ditanya suatu ketika, ma sya'nuki, kenapa kamu ini? Kok selalu kalau duduk bersama aku, nanti ujung-ujungnya kau akan bilang wa yaumul wisyahi min a'ajabi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Maka mulailah perempuan itu bercerita. Wisyah adalah satu perhiasan yang dipakai oleh orang Arab bagi kaum perempuan di hari urs, di hari pernikahan. Dan aku adalah bekas budak, kata dia. Aku tinggal di kampung Arab. Aku bekas budak. Memang sudah tidak budak lagi, tetapi masih statusnya bekas, nggak hilang itu status budaknya itu. Bekas budak. Orang Arab, budak itu laki-laki abdun. Kalau perempuan amatun, ya. Abd dengan amah. Amah itu budak perempuan. Kalau abd budak laki-laki. Nah, kalaupun mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dipanggil dengan maula, bekas budak. Nah, gitu. Kalau kita kan keren, mantan RW, ya kan, mantan RT, mantan presiden, masih keren. Hilang status presidennya, RW atau RT-nya, tapi masih disebut mantan, kan gitu. Keren. Tapi kalau mantan budak, nggak ada keren-kerennya. Meskipun budak itu udah dihilangkan statusnya, tapi bekas budak. Nah, maka suatu ketika,
ya, itu satu kaum di tempat dia tinggal ada akan penyelenggaraan hari pernikahan, dan adalah satu anak perempuan yang akan didandani, akan dipakaikan itu dia perhiasan yang akan dikalungkan di pundaknya itu, juga dengan di sini di di pinggang. Jadi perhiasan yang dipakai di pundak dan di pinggang. Wisyah. Ya, para ulama menjelaskan wisyah ini dia ada yang bilang terbuat dari kain berwarna merah, ya, dipasang mutiara. Ada juga yang bilang dari jildun, dari kulit binatang. Tetapi sama, dia dipasang semacam mutiara seperti itu, dipakai dikalungkan di sini di bajunya ini, di lingkaran baju sini, sama di pinggang. Nah, ketika perempuan itu akan didandani, ini si mantan budak ini termasuk ikut di situ, ikut, ya. Maka dilepaslah, diletakkanlah di bawah ketika seorang anak itu mau didandani, udah disiapkan perhiasannya. Ketika dia mandi, itu ada burung, bukan maling, burung. Ada burung terbang, Pak. Mungkin burung ini lapar, ya, dia burung hudayah. Mereka menyebut namanya burung hudayah. Ini burung yang boleh dibunuh, mau di tanah halal ataupun di tanah haram boleh dibunuh, karena dia mu'zin, mengganggu, burung yang mengganggu, pemakan daging. Jadi dilihat dari atas ada warna-warna merah kan begitu, dia turun disambar, dibawa terbang, dikiranya makanan. Nah, celakanya pas perempuan tuh selesai mandi, dia nggak temukan itu perhiasan. Loh, mana ini? Yang ada adalah mantan budak, perempuan miskin. Ya udah, jadilah dia bulan-bulanan dituduh dia mengambil perhiasan tersebut, dituduh dia mencuri. Dia nggak mengaku, diadukan ke keluarganya, datang keluarganya, geledah dia, sampai kepada peristiwa yang tidak akan hilang dalam ingatan perempuan itu. Dia tidak hanya dituduh mencuri, dia dipukul, bahkan sampai ditelanjangi. Kira-kira bakal lupa gak peristiwa itu orang? Enggak bakal lupa. Maka pantas perempuannya bilang yaumul wisyah, yaumul wisyah, ya. Ini perempuan tua tadi ingat terus dalam hidupnya peristiwa wisyah. Gara-gara wisyah yang diambil oleh burung, dia sampai dipukul, dituduh mencuri, sampai digeledah, sampai dirogoh kubulnya, kemaluannya itu, ditelanjangi, pelecehan seksual kepada mantan budak. Wa inni la qaimatun, dia cerita, waktu itu saya berdiri tak mau mengaku karena dia bukan pencuri. Tiba-tiba burung tadi datang lagi, dilempar tuh wisyahnya tadi, persis jatuh di hadapannya. Wah, maka perempuan itu seakan-akan dapat pembelaan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lihat, yang kalian tuduhkan itu bukan aku yang mengambilnya. Aku berkata jujur, yang mengambilnya seekor burung bukan aku. Tetapi kalian telah tuduh, kalian sakiti badan dan kalian sakiti perasaan, ya. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun akhirnya semua minta maaf dengan perempuan tersebut. Dan waktu itu si perempuan belum lagi masuk Islam, dia masih perempuan kafir. Maka tadi dalam salah satu bait yang dia bilang adalah ala innahu min baldatil kufri. Wisyah itu dari negeri kafir. Ya. Saya pun seorang yang kafir. Tetapi dengan peristiwa itu dia merasa begini, ternyata tidak aman saya tinggal di sini. Meskipun saya sudah merdeka, tetapi saya tetap dikatakan bekas budak. Maka kalau ada sesuatu saya bisa mendapatkan tuduhan.
saya harus pergi meninggalkan kampung ini. Maka pergilah dia meninggalkan kampung tersebut. Jadi gara-gara wisya dia harus pergi meninggalkan kampung. Disitulah kata pepatah rubbama dharra nafi'ah. Seringkali peristiwa yang menyakitkan kemudian keluar setelahnya peristiwa yang bermanfaat. Disitulah dia dengar bahwa ada seorang nabi di Madinah memperlakukan budak-budak dengan baik. Mereka dimerdekakan, kemudian memberikan arahan bahwa kalian yang punya budak, maka berikan makan budak itu seperti yang kamu makan, berikan pakaian seperti yang kamu pakai. Budak-budak dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi menuju kampung Madinah. Sampai di Madinah dia masuk Islam, mendapatkan hidayah, masuk Islam di tangan Nabi. Kemudian dia pun ngambil bagian tempat di dalam masjid itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata seperti bait yang dia lantunkan, yawma yawmal wisya innahu wa yawmal wisya min a'jabi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Saya selamat bukan cuma selamat di dunia, selamat di akhirat, karena hanya sebuah peristiwa wisyah yang dituduh aku mencurinya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah ini adalah, pertama, memang betul kata Nabi, doa orang yang terzolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tak peduli dia orang kafir ataupun orang beriman, karena perempuan ini berdoa ketika dia masih kafir. Tetapi karena dia terzolimi, ya, kepada siapapun dia memanjatkan doa, yang jelas Allah mendengar doa setiap orang, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa seseorang yang mendapatkan kegagalan di kampungnya sendiri, hidup sempit di kampungnya sendiri, maka bumi Allah itu luas. Dia bisa pergi ke negeri yang lain, lalu dia akan dapatkan muraghaman katsiran wasa'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya dia hijrah pergi ke tempat lain, maka dia akan dapatkan di tempat itu muraghaman katsiran wasa'ah. Kalau sempit di tempat kelahirannya sendiri, maka dia akan dapat kelapangan di tempat orang lain. Ada gak orang-orang yang hijrah dari sini, merantau? Di kampungnya dulu susah, pas merantau dapat keluasan. Di Jakarta bisa beli tanah, bisa beli toko, padahal dulunya dia bukan siapa-siapa di kampung. Apalagi pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa, ya, bahwa orang beriman yang mengesahkan Allah, maka amal baiknya memang betul-betul bisa menghantar ke surga. Kita mesti punya raja, harapan yang besar. Tidak hanya khauf, saya takut nih zina ini memasukkan neraka. Loh, zina 1 kali neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang berumah tangga puluhan tahun? Adakah kita harap masuk surga dengan rumah tangga kita? Bapak-bapak yang berumah tangga puluhan tahun, adakah harapan masuk surga dari rumah tangganya? Mestinya ada. Sebagaimana bapak ada rasa takut masuk neraka kalau zina, sekali saja ada takut masuk neraka karena zina, maka bapak mesti punya harap bahwa dengan berumah tangga puluhan tahun saya bisa masuk surga lewat ini. Adakah bapak merasa saya akan masuk surga karena saya telah bekerja 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, 20 hari dalam sebulan? Kalau bapak punya khauf, takut mencuri itu neraka, ya,
korupsi itu neraka, maka bapak juga mesti punya harapan bahwa kerjanya saya selama sekian tahun ya, ini bisa menghantarkan saya ke dalam surga. Karena khauf mesti ada roja, ada pengharapan. Maka diantara sunnah Nabi, kalau datang menjenguk orang sakit, jangan ingetin dosa-dosanya, tetapi ingetin tentang kebaikan-kebaikannya. Datang menjenguk orang sakit, maka sebut kebaikan-kebaikan. Ada salah seorang sahabat Nabi ketika sakit, dia bilang, aduh celaka saya ini matinya belakangan, teman-teman udah mati duluan. Satu, saya mati belakangan, teman-teman mati duluan. Yang kedua, teman-teman setelah hijrah gak balik lagi ke Mekah, mereka tinggal di Madinah atau ke tempat-tempat lain. Tetapi saya udah hijrah kok balik lagi ke Mekah katanya. Dan saya mesti mati di Mekah nih kayaknya. Maka dikatakan bahwa bisa jadi yang lain duluan pada mati, engkau masih hidup karena ada manfaat yang Allah ingin sebarkan lewat kamu. Nah, namanya menghibur. Lewat kamu panjang umur karena banyak manfaatnya, maka kamu tak dibiarkan mati dulu. Yang kedua, kamu itu ya, ini berarti mesti bersyukur ya, karena panjang umur dan kamu bisa balik ke Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu di sana ada Al-Masjidul Haram, di mana satu kali salat di Mekah itu nilainya 100.000 kali salat. Kata Nabi, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjid Nabi di Madinah nilainya 1000, kecuali di Masjidil Haram karena nilainya 100.000. Sedangkan salat di Al-Masjidul Aqsa itu nilainya 500, hanya 500 saja. Tapi kalau salat di Hakul Yakin di komplek Kejaksaan nilainya satu. Di masjid-masjid lain satu kali salat nilainya 1 jika dibandingkan dengan Masjid Nabi 1000, di Masjidul Aqsa 500, di Masjidil Haram nilainya 100.000. Tetapi saudara-saudara, kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, jangan pernah dianggap remeh. Meskipun kita tak ke sana, kita urus di masjid ya. Kebersihannya, kerapihannya, keharumannya, kenyamanannya, kesejukannya, bahkan hanya sekedar bolak-balik datang memenuhi panggilan azan. Kalau kita beriman kepada Allah, ini juga bisa menghantar kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ini saja yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu menyampaikan kisah yang sangat terkenal dalam dunia Islam, yaitu qissatu yaumil wisha. Allah berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah supaya mereka bisa berfikir dengan jernih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, jika ada yang ingin dibahas, didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan.